Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ambil mata kuliah sistem informasi manajemen, begitu ya. Eh, jadi, satu hal yang ingin saya tekankan minggu kemarin, saya sudah upload materi pembelajaran, begitu terus juga saya sudah minta untuk mengisi apa namanya refleksi ya. Refleksi itu diisi sampai besok, teman-teman semua, sehingga insya Allah nanti saya akan bahas kalau memang masih ada beberapa pertanyaan di pertemuan berikutnya, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait dengan materi hari ini, kita akan masuk ke sistem pendukung keputusan atau decision support system, teman-teman. Oke, saya share saja. Oke, uh, jadi teman-teman semua pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pendukung keputusan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu e-bisnis, ada sistem apa aja di sana gitu ya, itu sudah kita pelajari bersama. Terus yang kedua kemarin juga sudah belajar tentang apa itu e-commerce, bedanya dengan bisnis apa begitu ya. Nah sekarang kita lebih dalam lagi terkait dengan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Jadi seperti yang saya tuliskan di Sinau gitu ya, LMS-nya Sinau, intinya kita dari pembelajaran ini diharapkan sebetulnya nanti teman-teman ini jadi paham apa itu sistem pendukung keputusan di dalam di bisnis enterprise, gitu. Di dalam apa namanya sistem informasi manajemen yang ada di sebuah enterprise atau perusahaan, gitu ya. Terus di sana bagaimana juga terkait dengan apa namanya ya peran, gitu ya, aturan, terus pelaporan dan sebagainya, dan kaitannya dengan analytical processing, begitu ya, online analytical processing. Nanti sekilas itu kita bahas sesuatu yang dibutuhkan oleh manajer, begitu, informasi-informasi yang dibutuhkan, terus jelaskan tentang konsep tentang sistem pendukung keputusan, begitu ya, termasuk juga di sini teman-teman semua bagaimana sistem informasi ini bisa kita analisa bedanya. Ini sebetulnya sudah paham nih seharusnya ya. Bagaimana terkait dengan Executive Information System, Enterprise Information Portal, dan Enterprise Knowledge Portal, gitu ya. Dan sekilas mungkin nanti ya beberapa teknologi terkini, gitu ya, yang bisa digunakan ke sistem pendukung keputusan. Ini sebetulnya saya lupa ya, kayaknya ada mata kuliahnya sendiri untuk sistem pendukung keputusan, termasuk di dalamnya kaitannya dengan sistem pakar ya teman-teman. Makanya di sana juga ada apa namanya bicara genetik algorithm, gitu, ada fuzzy logic. Nanti kalau mau sampai dikembangkan ke data science sih boleh-boleh saja gitu, karena ini menjadi dasar sebetulnya teman-teman ya. Di data science itu pada dasarnya kan sebetulnya kan apa namanya ya knowledge based management system ya sebetulnya kan, bagaimana mengolah dari data menjadi sebuah informasi. Yang informasi itu bisa dijadikan referensi untuk pendukung keputusan. Itu challenge-nya di situ sebetulnya. Oke, e-business decision support application. Jadi di sini kalau ruang lingkup e-business sendiri masih ingat ya, di sisi supplier ada supply chain management system, di sisi apa SDM ada human resources management system, bahkan itu juga masih dipecah-pecah lagi, ada sistem presensi, ada sistem talent management, ada sistem macam-macam lah ya gitu ya. Terus di keuangan berarti di sana ada
bagaimana sistem yang mendukung ke pelaporan keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan. Terus di sisi pemasaran berarti ada hubungannya dengan terkait dengan bagaimana memasarkannya, bagaimana membangun brandingnya, itu semua bisa ada sistemnya secara holistik itu menjadi bisnis. Nah, di tiap-tiap entity tadi itu di dalam sebuah enterprise itu ada yang namanya decision support nantinya, kan gitu kan? Nah, makanya di sini kaitannya dengan supply chain management. Kira-kira sebetulnya nanti ada keputusan-keputusan apa saja sih yang dibutuhkan di supply chain management. Informasi yang berhubungan dengan supplier. Misalkan data dari supplier, kapasitas produksi dari supplier, bukan kapasitas produksi ya bahasanya, mungkin kapasitas bisa nyuplai seberapa, itu kan penting. Berapa lama sejak kita order supplier itu bisa menyediakan barangnya, sehingga kita bisa menentukan sejak dini kalau kalau di dalam ekonomi itu ada namanya economic order quantity. Jadi bagaimana kita bisa berhitung yang paling efektif ini sebetulnya ordernya kapan. Misalkan saya kasih contoh ya, kita punya toko, dengan toko deh biar bisa ini ya. Kita punya tempat percetakan misalkan gitu ya, biar nanti bisa saya jadikan contoh berkelanjutan. Tempat percetakan atau fotokopi ya teman-teman ya, kita tempat percetakan dan fotokopi ini butuh kolaborasi dengan supplier kertas, misalkan gitu kan, supplier tinta printer kan. Nah, kita jadi tahu kita punya ada berapa nih supplier tinta, ada berapa nih supplier kertas loh. Terus kalau kita order kertas minimal berapa, itu kan mempengaruhi keputusan nanti. Ketika kita order kertas hari ini, kira-kira dikirimnya kapan? Butuh berapa lama? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, gitu ya. Ketika di supply chain management system, itu nanti menjadi informasi yang sangat penting, sehingga kita akan order duluan. Kita bisa melihat, misalkan, oh penggunaan kertas setiap hari, misalkan 20 rem, misalkan ya, karena ini perusahaan fotokopi kan, ternyata sekarang posisi di gudang tinggal 50 rem, gitu ya. Berarti kan sudah punya bayangan ya, kalau 20 rem setiap hari, ini ada 50 rem nih, berarti 2 hari lagi akan habis nih. Kalau dalam supplier kertas itu apa namanya ya, economic order quantity-nya misalkan itu selisih 2 hari begitu ya, tapi dengan order minimal misalkan 500 rem karena harganya lebih kompetitif, maka 2 hari sebelumnya kita sudah harus pesan. Paham ya teman-teman ya? Itu yang namanya economic order quantity. Berbeda lagi ketika beli sekarang pun ada kan gitu kan. Tapi kan kadang harganya lebih mahal. Kita mau pilih yang mana? Kalau bahan bakunya itu pasti dipakai terus, tidak pernah tidak pernah busuk gitu ya, tidak masalah juga sebenarnya kita beli 500 rem. Toh tiap harinya 20 rem, itu cuma jalan 25 hari kan? Logikanya begitu kan? 25 hari kita sudah bisa order lagi gitu. Daripada order 5, 1 apa 10 rem gitu sehari, ada selisih harga misalkan di sana. Nah, itu jadi isu di dalam supply chain management gitu ya. Hal lain terkait dengan EBTS Decision Support Application, misalkan di Enterprise Performance Monitoring. Jadi hal apa saja sih yang perlu dimonitor gitu ya secara berkelanjutan? Tadi ada hubungannya dengan logistik, ada hubungannya dengan supply chain gitu ya. Yang perlu dimonitor misalkan ada berapa banyak kertas yang digunakan setiap harinya. Terus dari penggunaan kertas itu berapa pendapatan yang didapatkan, itu berhubungan dengan performance.
Atau bisa saja di situ kan begini, teman-teman ya. Ini bicara performance ya. Ketika habis 20 rem dalam satu hari, kalau itu tidak ada barang yang rusak, gitu ya, tidak ada fotokopian yang rusak, maka seharusnya 20 rem itu tinggal dikalikan 125 kalau fotokopi. Kalau yang lain mungkin ada yang ngeprint warna misalkan gitu ya. Itu bisa lebih mahal lagi kan. Oke. Nanti kita hubungkan dengan pendapatan yang didapatkan di hari itu. Sama-sama 20 rem, yang hari Senin kenapa ini bisa sampai sekian puluh juta? Yang hari ini jadi sekian juta saja. Ini kenapa? Oh, banyak yang rusak, Pak. Itu enterprise performance monitoring. Ini dalam skala kecil ya, teman-teman ya. Saya sengaja memberikan contoh ke fotokopi begitu ya, karena itu berhubungan dengan apa namanya, biar teman-teman bisa membayangkan gitu ya, bukan ke perusahaan besar gitu ya, teman-teman. Kalau saya dulu ini saya menceritakan saya sendiri itu ya, kita perlu monitoring terkait dengan payment begitu ya, proses dari proyeknya kita. Kita udah nagih bulan sekian, tanggal sekian, kok sudah 2 bulan belum ada masuk nih. Biasanya saya dapat report dari keuangan, Pak ini belum ada payment, silahkan komunikasi dengan pemberi kerja. Nah itu monitoring. Oke, terus selanjutnya kaitannya dengan skenario analisis gitu ya. Jadi kayak tadi itu yang saya kasih contoh. Karena ini bisa dikirim setelah 2 hari order, maka kita ordernya 2 hari sebelumnya. Gitu ya. Atau skenario analisis itu misalkan begini ya, ini mau musim bulan Oktober nih, sebentar lagi zamannya mahasiswa untuk ujian, sehingga kita harus beli kertas banyak-banyak, bukan hanya 500 rem, bahkan kita beli 1000 rem, dan itu habis di bulan itu, kan gitu kan? Itu ada sebuah apa namanya ya, skenario atau situasi yang terjadi karena case-case tertentu. Atau kalau jualan produk baju muslim misalkan gitu ya. Kita sekarang lagi bulan puasa, ini kita sudah kebayang nih, yang namanya bulan puasa biasanya gitu ya. Biasanya ini pas laris-larisnya, bahkan teman saya bilang omset selama 1 tahun, ya bukan 1 tahun ya, omset selama 11 bulan di dalam 1 tahun itu sama dengan omset di bulan Ramadan. Nah, berarti ini kan sesuatu banget. Kalau kayak gitu berarti stoknya diperbanyak. Lebih dalam lagi misalkan, sebelum-sebelumnya, histori 5 tahun terakhir, baju yang seperti apa yang paling banyak laku? Baju anak-anak, tapi baju anak-anak yang kayak mana? Sehingga kita bisa siapkan sejak dini. Pendukung keputusan untuk membeli membeli bahan yang akan dijual. Gitu ya, teman-teman semua. Oke. Terus knowledge atau innovation management gitu ya. Ini berhubungan dengan insight dari informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem. Kira-kira insight apa yang bisa kita terima di sana? Knowledge apa? Sehingga knowledge ini bisa mempengaruhi kebijakan. Gitu ya. Banyak sebetulnya yang bisa ini kan teman-teman, misalkan saya kasih contoh begitu ya, innovation management atau kayak tadi itu ya. Oh, ternyata baju yang seperti ini nih yang paling ngetren sekarang kan gitu kan, banyak laku. Nah, sehingga di situ bisa menjadi referensi untuk pengembangan produk selanjutnya, inovasi produk selanjutnya. Oh, ada produk gambar desain seperti ini tidak laku nih. Berarti ini harus dilakukan inovasi lagi. Gitu. Ini sudah saturasi, bisa seperti itu. Atau di sisi customer relationship management. Ya. Oh, produk ini yang sering mendapatkan komplain. Ya, berarti
ini produk jangan diproduksi lagi atau perlu ada perbaikan untuk diproduksi. Atau ternyata customer ini setiap minggu ini datang beli, gitu ya. Makanya kita kasih membership, kita kasih harga spesial. Tanpa ilmu daki-daki, biasanya tanpa ilmu tinggi ini baru kejadian nih kemarin sore gitu ya. 2 hari yang lalu saya beli apa namanya? Saya beli kelapa muda. Saya hampir tiap minggu memang beli kelapa muda di situ, pasti dua apa namanya? 2 kelapa begitu ya. Setiap minggu gitu ya. Hampir tiap 4 hari lah kadang gitu ya. Karena senang aja, anak-anak juga senang di situ. Saya pernah beli pada saat bulan puasa harganya 11.000, yang awalnya 10.000. 2 hari yang lalu saya beli lagi. Bagi saya ya yaitu bagi mereka peluang gitu karena ini bulan puasa dan makin laris. Tapi penjualnya memberikan apa, Pak? Untuk Bapak tetap 20.000 untuk beli 2 karena Bapak sudah jadi pelanggan utama kita. Wow, gitu ya. Ya nilainya nggak signifikan, cuma Rp2.000. Tapi itu sesuatu loh buat pelanggan. Dan saya akan memilih untuk beli lagi di situ, begitu ya. Itu bagian dari customer relationship management. Atau saya kasih contoh ya, customer relationship management itu kalau nanti ada sistemnya ya, tapi ini contoh-contoh yang apa namanya, simple-simple saja. Misalkan kita beli galon, beli 10 gratis 1 gitu ya. Atau cuci motor, cuci 10 gratis 1. Nah itu kalau mau dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan, mau jadi skripsi kan sudah bisa gitu ya. Algoritmanya apa di dalamnya? Itu nanti banyak pilihannya gitu ya. Ada SAW, ada AHP, ada yang lain lah, banyak sekali. Gitu ya teman-teman. Oke, di dalam bisnis keputusan itu disesuaikan dengan level manajemen, gitu ya. Pertama di sisi operasional manajemen, gitu ya. Biasanya kalau untuk operasional manajemen ini lebih terstruktur keputusannya, pengambilan keputusannya, lebih mudah sebetulnya, ya kan? Misalkan berapa banyak rata-rata tadi ya, balik lagi ke fotokopi ya, berapa banyak rata-rata kertas yang dibutuhkan untuk fotokopi? Itu operasional manajemen. Kan kayak gitu loh. Lebih tinggi lagi, misalkan gitu ya, sama-sama dari informasi apa namanya untuk kertas, misalkan begitu ya, atau di operasional dulu deh. Berarti di gudang sekarang ada berapa, begitu ya, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Di gudang ada berapa sehingga di operasional manajemen itu clear hari ini aman kertasnya, gitu ya, atau besok masih aman kertasnya. Di tactical management itu berhubungan tadi itu dengan procurement misalkan, gitu ya. Oh, kalau sisa segini di gudang, rata-rata sekarang segini setiap harinya, ini harus segala pengadaan. Gitu ya. Itu di taktikal. Gitu ya. Oh, kalau di strategik gimana? Gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Misalkan kita ini setiap 25 hari beli 500 rem. Gimana kalau kita bisa langsung beli 1.000 rem? Ada perbedaan harga nggak? Gitu. Itu urusan strategik. Gitu ya. Kita bikin MOU saja deh. Gitu. Setiap bulan kita pasti beli segini rem. Toh tidak bisa tidak kita yang namanya fotokopian pasti membutuhkan kertas. Gitu ya. Kita langsung kontrak, Pak. Kita kontrak saja. Pokoknya setiap bulan Anda kirim saya 600 rem selama 1 tahun. Ada tidak ada yang fotokopi, saya tetap beli segitu, tapi harganya diskon 1.000 ya. Bagi pemilik fotokopi, secara strategis, dia aman karena akan mendapatkan supplier. Pasti, dengan harganya lebih kompetitif. Bagi yang suppliernya, yang jualan
kertas tadi, dia sudah pasti setiap bulan akan mengirim sekian ratus frame. Itu strategi. Ya, teman-teman ya. Akhirnya ada perjanjian kerjasama. Ya, itu wajar ya. Itu sama saja kalau mau dibandingkan kalian kalau kos misalkan 500.000 sebulan. Kalau sama-sama kayak kos-kosan fasilitasnya itu bisa 150.000 per hari atau 125.000 per hari. Satu bulan 4,5 juta. Nah, itu keputusan-keputusan penentuan harga dan sebagainya itu kan masuk ke strategik ya. Oke. Itu contoh-contoh simpel saja ya teman-teman semua. Oke. Terus manajemen information system report begitu ya. Teman-teman di manajemen information system begitu ya. Di dalam pelaporan itu ada beberapa tipe, ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang sifatnya periodik terschedule. Jadi kayak tadi ya teman-teman semua, periodik itu misalkan teman-teman ini ada dibutuhkan laporan harian penggunaan kertas, itu periodik. Atau kalau saya di sekolah ada laporan pendapatan SPP setiap hari, setiap minggu. Minggu kedua berapa, dalam satu bulan berapa. Itu periodik yang sudah harus disiapkan dari sistem, gitu ya. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Terus ada exception report. Exception report ada report atau laporan-laporan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Misalkan kayak sekarang saya lagi mau berhitung lagi untuk penggajian, gitu ya. Maka saya butuh laporan keuangan 3 tahun terakhir seperti apa. Terus proyeksi 2 tahun ke depan seperti apa, gitu ya, kira-kiranya. Sehingga di situ keuangan akhirnya kita minta, tolong buatin laporan ini dulu. Atau bisa juga sih sebetulnya masuk ke demand report atau response, gitu ya, yang memang itu dibutuhkan oleh manajemen. PR besarnya adalah ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen, kadang mengidentifikasi kebutuhan report ini yang apa namanya ya, yang nggak mudah gitu ya, karena kadang user juga nggak paham mereka butuhnya report apa. Ini sama halnya dengan ketika sekarang saya lagi mengembangkan sistem informasi key performance indicator di salah satu perusahaan. Kita tanya, Pak, struktur database untuk kepegawaiannya seperti apa? Dibutuhkan nggak untuk informasi pendidikannya? Dibutuhkan nggak untuk histori pelatihan dari karyawan? Kan gitu kan? Ada yang bilang nggak butuh, gitu. Tapi ada juga yang bilang, Pak, kita butuh histori pelatihan karena itu akan mempengaruhi keputusan kita untuk jenjang karirnya, gitu ya. Sesuai dengan nilai KPI-nya. Kalau nilai KPI-nya bagus kan dia layak untuk mendapatkan apresiasi. Tapi pernah ikut pelatihan ini atau belum? Kalau belum berarti nanti kita akan kirim. Kalau sudah pernah berarti kan tinggal dieksplorasi. Itu kan keputusan gitu ya untuk SDM report yang nantinya akan dibutuhkan tapi sudah di-prepare dari sekarang. Push report, report yang di dalam sistem ini bisa disediakan, ada notifikasi misalnya gitu ya. Ketika ada apa-apa, bisa saja sebetulnya. Oke, teman-teman. Terus ini online analytical processing. Jadi di sini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita mengolah data menjadi sebuah informasi, menjadi informasi yang bisa menjadi referensi untuk pendukung keputusan. Ada istilahnya online analytical processing. Bahkan di data mining, teman-teman semua nanti bisa saya bukan orang network begitu ya, saya kurang begitu paham di sini sebetulnya, tapi
ini penting ketika bicara data mining, data operasional, data transaksional itu tidak boleh langsung sebisa mungkin ya untuk decision support system kalau bisa gitu. Kecuali yang butuh yang real time ya. Jadi biasanya pakai data-data lain. Apa namanya? Server lain gitu ya. Ada data warehouse gitu ya. Apalagi misalkan di dalam keputusan itu dibutuhkan kombinasi dari beberapa sistem yang di situ ada database-nya sendiri-sendiri. Makanya dibutuhkan olah. Misalkan ya, ada sistem untuk logistik pemesanan ke supplier. Terus itu berhubungan dengan sistem pemasaran. Berhubungan dengan sistem keuangan. Kan itu kan? Mampu nggak kita bayar? Kan itu kan? Nah, dari pasar ini kira-kira dibayarnya kapan? Ini saling keterkaitan nih dari tiga pihak ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, tadi udah dijelaskan secara singkat terkait dengan decision support system, ada what if analysis, sensitivity analysis, goal seeking analysis, sama optimization analysis ya, teman-teman ya. Secara keseluruhan sebetulnya bagaimana sebuah sistem itu bisa mendukung, memberikan informasi sebuah hasil analisa sehingga bisa dijadikan referensi pengambilan keputusan. Oke. Enterprise Information Portal dan Decision Support System, di sana ada state agent, ada OLAP, ada data mining, ada decision support system, begitu ya, dengan beberapa model, ada knowledge management. Ini pada dasarnya sebetulnya semua akan terkoneksi ke sistem-sistem entity tersendiri, terpisah, tapi menjadi satu. Makanya sekarang sudah mulai muncul lagi yang namanya integrasi sistem, gitu ya. Kemarin kenapa saya minta Pak sistem kepegawaiannya kayak apa, database-nya gitu ya. Karena saya minta itu karena saya memang mengembangkan untuk sistem KPI, Key Performance Indicator. Tapi database kepegawaiannya kayak apa, field-fieldnya. Ya sebagai contoh saja misalkan, ada kalau di kepegawaian misalkan langsung nama lengkap, tapi di beberapa kan ada nama depan, nama belakang. Nama lengkap itu langsung sama gelar. Di beberapa pendataan itu gelar itu tersendiri. Bahkan gelar di depan sama gelar ke belakang. Di belakang nama. Ada yang seperti itu. Makanya kadang kayak saya susah nih namanya cuma satu gitu ya, Mustafa gitu ya. Nah, kalau ngisi paspor dan sebagainya ketika ke luar negeri pun juga ada kesulitan. Maka kalau ngasih nama nanti mending lebih dari satu kata ya. Balik lagi ke database gitu ya. Supaya nanti kita sama. Primary key-nya apa Pak? NIK gitu ya. Saya udah desain itu ada NIK-nya, nomor induk kependudukan gitu ya. Ternyata di sana ada NIK juga gitu ya. Tapi NIK-nya ternyata setelah ke sini bukan nomor induk kependudukan, tapi nomor induk kepegawaian. Ya Allah gitu ya. Padahal menurut saya NIK-nya nomor induk kependudukan. Kalau pegawai biasanya NIP gitu ya, nomor induk pegawai. Itu adalah udah beda persepsi, makanya kita akan ada meeting insya Allah nanti hari Jumat ya, Jumat pagi kita akan diskusi, karena kalau nggak ada ketemu nanti susah untuk integrasinya, susah untuk meng-create DSS-nya misalkan gitu ya, dari sistem KPI bagaimana bisa mempertemukan dengan profil pegawai, primary key-nya pakai apa, kalau saya tidak punya NIP gitu kan, ternyata di sana ada NIP. Atau di sana pakai NIK, istilahnya saya pakai NIP, itu udah jadi masalah. Apakah bisa diselesaikan? Bisa, tapi kalau itu didesain dari awal, kenapa enggak? Gitu ya. Itu teman-teman. Oke, atribut untuk intelligent behavior, gitu ya. Ini bagaimana kita apa namanya untuk berpikir dan alasannya apa. Semua alasan itu menjadi dasar untuk penyelesaian sebuah problem. Gitu. Ini kaitannya dengan artificial intelligence ya, teman-teman ya. Ini saya juga lagi eksplorasi terkait dengan artificial intelligence. Sekarang banyak sekali diterapkan di computer science, biologi, psikologi, linguistik, gitu ya. Banyak sekali matematik, engineering kaitannya dengan penerapan AI ya teman-teman begitu ya. Nah di sini
di sini juga sudah ini kan kaitannya dengan mungkin lebih jelasnya di sini aja deh. Oke. Artificial intelligence gitu ya, intinya bagaimana kita bisa menerapkan bisa membaca pola, bisa menarik kesimpulan dari pola yang sudah kita baca gitu ya. Kalau dikaitannya dengan cognitive science application itu ada sistem pakar, ada fuzzy logic, ada genetic algorithm, ada neural network, bahkan sekarang ada deep neural network begitu ya. Ada istilah secara keseluruhan sebetulnya di dalam AI itu ada namanya machine learning, di dalam machine learning itu ada deep learning kan gitu kan. Terus ada robotics application itu kaitannya dengan navigation, visual perception. Terus ada natural interface application, ada natural language processing. Ini saya juga lagi eksplorasi di situ, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengekstraksi informasi yang ada yang banyak saja bisa summarisasi, misalkan gitu ya. Di natural interface application juga ada speech recognition. Bagaimana speech-nya kita itu bisa langsung diterjemahkan menjadi teks. Kalau Anda main-main kan sekarang misalkan pakai Google kan ada yang Google Speech ya. Cari bakso itu udah langsung bisa diterjemahkan oleh Google. Itu masih risetnya masih panjang gitu. Saya pun juga lagi bukan di speech kalau saya, tapi di natural language processing. Tapi lebih dalam lagi apa namanya ya, di semantic similarity-nya. Karena di NLP itu nanti banyak apa namanya metodenya, ada LSTM, ada LSTM, ada apa namanya saya kok agak lupa ya, ada banyaklah multisensory interface gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membaca moodnya seseorang dari sensor-sensor yang ada di tubuhnya kita gitu ya. Virtual reality lah, ini saya lagi ngembangin, saya lagi mengajukan ke kementerian. Nanti insya Allah Kota Semarang kalau ada bantuan dari Kementerian Perindustrian, insya Allah sudah final, mudah-mudahan tahun ini bisa dikirim, teman-teman bisa bermain-main dengan virtual reality. Untuk pengadaan peralatan virtual reality saya sampai ya sekitar 600-an juta lah gitu ya. Yang nantinya untuk siapa? Untuk teman-teman yang mau eksplorasi di virtual reality di Kota Semarang. Kan gitu kan? Pak, dari saya bukan dari Kota Semarang, tapi saya kuliah di Unisula, boleh nanti pakai juga, tapi atas nama Unisula ya. Nanti kita apa namanya, kita connectingkan dengan Semarang Technopark ya teman-teman ya. Sekarang memang belum muncul, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat Semarang Technopark itu bisa segera di launching teman-teman ya. Itu beberapa penerapan atau aplikasi artificial intelligence yang ujung-ujungnya sebetulnya ini untuk decision support juga. Makanya di sana di dalam area bisnis artificial intelligence itu banyak digunakan juga gitu ya. Ada neural network, fuzzy logic system, genetic algorithm, virtual reality, intelligence agent, expert sistem gitu ya. Ini metode-metode algoritma yang bisa digunakan oleh kita gitu ya untuk menerapkan AI di dalam sistem pendukung keputusan di dalam bisnis gitu ya. Saya kasih contoh salah satu saja ya, misalkan apa namanya ya, kaitannya dengan kita punya data nih setiap bulan penjualannya seperti ini. Ternyata yang paling banyak adalah di bulan Ramadan. Terus di bulan Ramadan itu peningkatannya setiap bulan rata-rata segini. Itu bisa nanti mendukung dengan algoritma perhitungan tertentu dengan regresi misalkan begitu ya. Nanti kita bisa memperkirakan, memprediksi gitu ya bahwa nantinya di tahun depan kita udah harus menyiapkan barang-barang yang seperti ini jumlahnya segini. Atau AI di dalam bisnis itu misalkan di mana? Di Indomaret misalkan gitu ya. Kenapa baterai ditaruh di depan dekat kasir? Kenapa permen ditaruh dekat kasir?
Kenapa apa namanya gula ditaruh dekatnya apa namanya kecap misalkan begitu ya. Itu bukan karena kategori produk, tapi karena ada analisa di sana biasanya sih di genetic algorithm ya ada di neural network juga untuk asosiasi misalkan gitu ya, atau klasifikasi atau clustering gitu ya gitu ya. Nanti penerapannya ke sana ya teman-teman semua. Oke, untuk intelligence agent berarti ini sebetulnya lebih ke bagaimana nanti membaca data dan mencari data. Kita skip saja ya teman-teman untuk komponen expert system. Jadi kalau sistem pakar itu sebetulnya kita membaca di sini ya, membaca dari knowledge-nya seorang expert, baik engineer, dokter, atau apapun, psikolog, misalkan begitu ya, menjadi knowledge management. Dari knowledge management itu diakuisisi menjadi sebuah program sehingga nanti ada rekomendasi sehingga sistem ini menjadi cerdas, gitu ya, menjadi pakar, menggantikan. Nah, kan banyak sekarang misalkan di pertanian itu dibaca dari membaca gambar sehingga nanti memberikan rekomendasi seharusnya dipupuk seberapa banyak kalau di pertanian. Kalau di ikan dengan membaca bintik-bintik yang ada di ikan ini bisa mendeteksi apa namanya? Bisa mendeteksi jenis penyakitnya dan solusinya apa seharusnya. Bagaimana komputer itu bisa makin lama makin pintar itu namanya nanti machine learning. Karena apa namanya dengan adanya data baru, oh salah, oh ini benar, gitu. Makanya teman-teman kalau menggunakan Google Translate misalkan, kan kita bisa memberi masukan ke Google, oh ini yang salah, ini yang benar. Gitu. Itu makin lama mesinnya akan jadi pintar dan makin sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Gitu ya, teman-teman. Kalau expert system application ada decision management, ada untuk troubleshooting. Kalau di engineering ya, ada maintenance scheduling, design configuration, classification, proses monitoring dan kontrol. Ini banyak sekali sebetulnya yang bisa diterapkan di sana. Peluang-peluangnya. Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan begitu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kemana atau belum ya, mungkin gini aja deh. Minta tolong teman-teman apa namanya nanti akan ada refleksi juga karena hanya ada 9 orang begitu ya. Saya beri nanti untuk refleksi kalau yang pertemuan minggu kemarin hari maksimal besok ya. Kalau yang hari ini nanti saya upload dulu videonya ini, mudah-mudahan nanti makin banyak mahasiswa yang bisa melihat begitu ya, terus nanti bisa refleksi dan minggu depan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita akan diskusikan. Gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.